Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi, selamat siang kali ya. Selamat siang buat rekan-rekan mahasiswa, Dintekers, kelas B. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik selalu, stay healthy, stay safety, dan tetap menyenangkan walaupun kita belajar menggunakan daring seperti ini ya, tetap semangat. uh, Pertemuan hari ini pertemuan ketujuh. Materi bahasanya mengenai mekanisme empat penghubung jilid 2 ya. Karena kalau pada minggu yang lalu sudah disampaikan mekanisme empat penghubung dengan penghubung nomor 3 merupakan anggota dua gaya. Nah, pada pertemuan hari ini, pertemuan ketujuh, penghubung 3 tidak lagi merupakan anggota dua gaya. Nah, nanti dari capaian pembelajaran yang harus Anda capai hari ini yaitu Anda mampu menerapkan persamaan keseimbangan untuk menganalisis gaya-gaya secara grafis ya, dengan benar, cepat, dan rapi dan presisi ya. Karena tujuan dari kinematika dan dinamika, Anda bisa melakukan pekerjaan secara benar, rapih, presisi, dan cepat. Mengapa cepat? Karena kita dibatasi waktu. Oke, baik ya. Bapak akan tunjukkan slide-nya. Tolong diperhatikan baik-baik, slide demi slide, dan dipahami ya. Jadi ini materi kita hari ini mengenai bagaimana penyelesaian mekanisme empat penghubung jilid 2. Nah, ini kira-kira bentuk mekanisme empat penghubungnya ya. Di sini ada poros engkol ataupun motor, ini ada linkage, ada penghubung, dan di sini ada anggota luncur ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, penghubung 3 ya, ini bukan penghubung 2, tapi penghubung 3 bukan lagi anggota 2 gaya. Nah, ini kita lihat di slide ini ya. Ini adalah contoh bentuk mekanisme empat penghubung dengan penghubung 3 adalah anggota 2 gaya. Anda perhatikan penghubung 3-nya ini tidak ada apa-apa di sana, hanya batang saja ya, hanya batang saja di sana. Maka biasanya penghubung seperti ini adalah anggota 2 gaya ya. Apa yang perlu Anda lihat dengan melihat gambar seperti ini? Yang pertama, Anda lihat dimensi-dimensinya. Mana yang terbesar, berapa yang terbesar. Itu nanti untuk apa? Untuk keperluan pembuatan gambarnya, skalanya. Kemudian Anda perhatikan satuannya. Satuannya apakah sudah seragam semua? Kalau dalam milimeter ya milimeter semua, kalau dalam senti ya senti semua ya. Lalu perhatikan di sini sudut yang diminta berapa? 60 derajat. Maka nanti Anda juga harus buat 60 derajat. Lalu apa lagi yang penting? Nih yang penting ya. Posisi titik O2 ini dan titik O4 itu dalam satu garis horizontal ya, yang lurus, tidak
miring. Ini yang penting ya. Kemudian batang 2 sudutnya 60 derajat, ini yang penting ya. Nah, lalu kita lihat di sini penghubung 4 ada gaya P yang besarnya 6 kN, yang jaraknya adalah 22 mm dari titik O4 ya. Nah, ini tadi contoh seperti minggu lalu, penghubung 3 adalah anggota 2 gaya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini bahasan kita hari ini ya. Penghubung 3 bukan lagi anggota 2 gaya, tetapi sudah anggota 2 gaya bukan. Nah, begitu ya. Nah, coba Anda perhatikan penghubung 3. Sekarang kan tidak lagi mulus ya, tidak lagi kosong, tetapi ada gaya S di sini ya. Gaya S ini dalam hal ini pas posisinya seperti ini, mengarah ke atas dengan besar sebesar 4 kN ya. Nah, berarti sekarang penghubung 3 bukan lagi anggota 2 gaya. Nah, itu penting. Analisis seperti itu penting untuk kita lakukan ya, quick analysis, agar kita dapat merencanakan strategi penyelesaian yang akan dilakukan ya. Nah, pertanyaannya apa? Dari gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 4, penghubung 3, kita diminta memberikan atau menghitung berapa sih kopel lawan ya, kopel T2 ini kopel lawan, berapa besarnya dan kemana arahnya, apakah nanti arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke ya, Anda perhatikan dimensi-dimensinya, satuan dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat ya, perhatikan penghubung 3 ya. Ini karena disinilah titik mulainya ya. Perhatikan penghubung 3. Pada penghubung 3 sekarang bekerja gaya S ya, bekerja gaya S di titik A, gaya bekerja gaya S, kemudian ada gaya di titik A dan gaya di titik B. Jadi ada gaya di titik A, ada gaya S, ada gaya di titik B. Maka kalau kita hitung ada 3 ya, makanya namanya bukan lagi anggota 2 gaya ya. Oke, sampai sini clear kan, jelas, mudeng. Understand? Oke ya, saya yakin Anda akan memahami ini dengan sangat mudah. Kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, karena penghubung 3 bukan lagi A2G, maka gaya-gaya di titik A dan di titik B tidak lagi sama besar, tidak lagi berlawanan arah ya, atau searah, tidak lagi segaris kerja. Lalu berapa? Nah, jawabannya H E M B O H, hembuh. Nah, Anda boleh searching di Google ya, hembuh itu apa ya. Saya jawab di sini adalah hembuh. Nah, nanti apa itu hembuh kita akan lihat berikutnya ya. Oke, adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, kita lihat ini. Nah, karena yang diminta adalah secara grafis, ya maksudnya nanti ada kegiatan membuat garis, membuat vektor dan seterusnya, itu secara grafis ya. Nah, kita lihat di proses grafis hembuh. Nah, ini gambar yang di atas ini jika menggambarkan gaya di titik A dan titik B ini tidak lagi seperti ini, tidak lagi diketahui garis kerjanya, yaitu sepanjang batang AB, kan ada gaya S. Nah,
melainkan sudah berubah ke yang di bawah ini, ya, ke yang di bawah ini, yaitu berupa cacing, ya. Gayanya berupa gaya cacing. Masih ingat kemarin gaya cacing itu gaya yang bagaimana? Oke, ya, jangan sampai lupa. Kalau ada nemu gaya cacing itu berarti apa, ya? Oke, dilanjutkan. Nah, ini nih gaya cacing. Nah, ini ada gambar cacingnya nih, ya. Cacingnya imut, ya. Kayak Anda semua, imut-imut. Nah, ini proses grafis embuh, ya. Apa sih gaya cacing itu? Yaitu ini gaya embuh. Saya buat nama gaya embuh, ya. Nah, proses grafis embuh menghasilkan gaya cacing atau kita sebut saja gaya embuh. Embuh pokoknya, ya. Oke, ingat-ingat, ini juga boleh Anda sablon di kaos. Embuh. Nah, oke. Nah, apa itu embuh? Nah, ini penting nih. Embuh itu bermakna we don't know. Ya, bermakna apa? We don't know. Kami tidak tahu. Ya, berapa besarnya? Embuh, nah, nggak tahu. Kemana arahnya? We don't know. Nah, garis kerjanya embuh. Nah, itu, ya. Jadi nggak tahu. Ternyata embuh itu artinya nggak tahu, ya, nggak tahu. Nah, kalau ketiganya jawabannya embuh, lalu bagaimana? Nah, ini triknya. Buka dompet. Masih ada uang apa tidak di dompet? Nah, kalau masih segera pergi ke tukang pecel yang ada cendolnya. Nah, gets better daripada mikirin yang nggak tahu dipikirin, ya kan? Nggak ada gunanya. Mendingan tadi itu nyenengin ibu-ibu penjual pecel sama cendol. Nah, selesai persoalan. Nah, ya, pertama nih, ya kalau Anda mau menganggap selesai, ya selesai. Tinggal gampang, semester depan diambil lagi. Setidaknya Anda sudah kenyang makan pecel dan minum cendol. Nah, itu selesai. Nah, oke. Atau yang kedua, kalau mau tahu rahasia di balik bumbu pecel itu, ya kita lanjutkan. Berarti jangan dianggap selesai. Kita lanjutkan. Oke, sampai sini boleh. Kalau yang mau menganggap selesai, boleh. Kalau yang mau belum, mau lanjut, monggo. Oke, ya. Kita lihat selanjutnya. Nih. Nah, ini kita batang AB, ya. Kita membuat batang AB seperti ini. Ini tentu dengan kemiringan yang sama dengan gambar soalnya. Tidak boleh sembarang, ya. Tidak boleh sembarang. Kita buat horizontal ataupun vertikal. Kemiringannya sama. Maka diperlukan duplikasi garis, ya. Oke, kita lihat ini sekarang. Penghubung 3, ya. Ada titik apa saja? Ada titik A, titik B, gaya S besarnya 4 kN. Di titik A itu ada gaya embuh, di titik B juga ada gaya embuh. Nah, oke, gaya embuh itu kita berapa besarnya? Tidak tahu berapa besarnya. Tidak tahu kemana nanti arahnya. Tidak tahu garis kerjanya. Ya, bagaimana garis kerjanya. Tetapi, nah ini nih penting juga nih. Ya, berapapun nanti besarnya, kemanapun nanti arahnya, bagaimanapun nanti garis kerjanya, gaya embuh ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ingat-ingat pelajaran tentang proyeksi garis, ya, di matematika. Nah, ini nih saya buat kotak nih, ya. Berapapun besarnya, kemanapun arahnya, bagaimanapun garis kerjanya, gaya embuh bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini boleh Anda sablon di kaos, ya, sablon besar-besar, ya. Nah, ini saya dulu, ya.
pernyataan ini harus Anda tanamkan dengan lekat di memori Anda. Jangan sampai lupa ya. Bila perlu Anda sablon di kaos ya. Oke. Kalau ada gaya hembuh itu berapapun besarnya, kemanapun arahnya, bagaimanapun garis kerjanya bisa diproyeksikan. Selanjutnya pemahaman mengenai sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah bentuk sumbu X ya, sumbu X ada panahnya dan sumbu Y ada panahnya dan titik potongannya adalah titik 0. Ya, ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini bentuk sumbu X-Y dalam berbagai posisi. Kadang buat miring seperti ini, ya ada yang miringnya ke kiri, ada lebih miring ke kiri lagi, tetapi intinya sama. Ini sumbu X, ini sumbu Y titik 0 ya. Tidak masalah. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, bahwa sumbu X, Y bisa dalam posisi apapun. Artinya tidak harus full atau murni vertikal dan murni horizontal. Jadi jangan terpaku pada bentuk umum dari sumbu XY ya. Titik 0 adalah titik potong kedua sumbu dan sudutnya selalu tegak lurus. Ini kesimpulannya ya. Oke, masih semangat ya. Terus semangat, jangan lupa ngopi dulu, ngopi pai. Nah, dalam konteks gaya hembuh bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa gunakan penghubung tersebut sebagai salah satu sumbu. Ya, jadi kita gunakan penghubung yang kita sedang tinjau itu sebagai salah satu sumbunya. Nah, nih contohnya ya. Ini batang AB ya. Nah, ini gambaran dari proyeksi sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, salah satu arah sumbu ini sama dengan arah batangnya. Nah, ini saya maksudkan dengan salah satu arah dari sumbu itu bisa kita samakan dengan arah kemiringan batangnya ya. Nah, sekarang di titik A ya, gaya hembuh tadi sudah diproyeksikan ke sumbu X. Dalam hal ini sumbu X kita ambil searah dengan arah batang dan sumbu Y ya, sumbu Y tegak lurus. Nah, yang searah sumbu X ini dinamakan dengan komponen normal ditandai dengan N ya. Ada komponen normal di titik A, ada komponen normal di titik B ya. Lalu ada yang sumbu Y ini tidak lain adalah komponen tangensial, tegak lurus. Ada tangensial itu tegak lurusnya ya, ada yang di titik A dan di titik B ya. Nih, jadi dua-duanya sama kita proyeksikan. Nah, kalau secara matematis nanti ini secara matematis ya, N kuadrat ya, akar N kuadrat ditambah T kuadrat itu akan menghasilkan nanti gayanya, resultannya ya, ini secara matematis ya. Nah, kalau secara grafis seperti ini buatnya ya, secara grafis ini yang searah sumbu normal ditambah yang searah sumbu tangensial, kita dapatlah resultannya atau gayanya ya. Jadi N dan T ini merupakan komponennya ya, komponen proyeksinya. Kalau misalkan yang garis gaya miring ini adalah gaya hembuh, nanti yang akan kita cari N dan T ini merupakan komponennya, komponen pembentuk gaya hembuh ini ya. Oke. Nah, kembali ke persoalan. Apa persoalannya? Nah, ini penting. Kalau nggak ada persoalan, nggak usah kembali. Kalau ada persoalan, baru kembali. Oke, saya benahin dulu posisi duduknya. Begel. Nah, ini persoalannya ternyata ya. Persoalannya ini kita diminta tadi
berapa sih kopel lawan, kopel T2 ini berapa besarnya dan kemana arahnya. Apakah searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam ya. Dengan gaya-gaya yang diketahui dan dimensi yang diketahui. Ini persoalannya ya. Nah ini persoalannya. Berapa besar T2-nya? Ini persoalannya. Kalau nggak ada persoalannya jangan dikerjakan. Ingat ya, kalau nanti ada soal, nggak ada yang ditanyakan, ya jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan ya malah salah. Oke. Dan sebaliknya, kalau ada ditanyakan dan tidak dikerjakan, salah juga. Oke, ya. Penting itu. Nah, ini. Perhatikan batang 3 garis AB. Perhatikan ya. Dan batang 4 garis O4B. Perhatikan. Oke, sudah diperhatikan ya. Ada apa aja di batang AB, ada gaya S, di batang O4B ada gaya P ya. Keduanya terhubung di titik B ya. Ada titik B di kedua batang tersebut. Nah, kita lihat, kita explode ya, kita pisahkan masing-masing batang. Ini batang 2, ini batang 3, ini batang 4. Nah, kita lihat di batang 3 ini ada titik A, ada gaya S, ada titik B. Nah, ini adalah titik B di batang 3. Batang 4 ada O4, ada gaya P, ada titik B juga. Ini adalah titik B di batang 4. Oke. Nah, kita bisa memilih batang 3 atau batang 4 sebagai salah satu sumbu. Ya, artinya tadi kan disampaikan arah salah satu sumbu, apakah itu X atau Y-nya, bisa kita gunakan salah satu kemiringan batangnya. Nah, dalam hal ini apakah kita mau pakai yang batang 3 atau batang 4 di sini ya. Nih, kita bisa memilih batang 3 atau batang 4 sebagai salah satu sumbu. Misalkan kita pilih batang 4 sebagai salah satu sumbu ya. Nah, mana batang 4 tadi? Nah, ini ya, oke. Kita lihat, kita lanjutkan. Nah, ini batang 4. Nah, ini batang 4 ya. Ini sebagai salah satu sumbu. Nah, ini kita lihat nih. Salah satu sumbunya ya, ini menandakan. Dan ini tegak lurus. Ini mohon maaf nih, gambarnya kurang tegak lurus ya. Jadi anggap aja tegak lurus ya. Ini. Ya. Maka apa? Di sini terlihat. Nah, ini ya. Di titik B ini tadi kita sepakat batang 4 ini sebagai acuannya ya. Maka salah satu arah sumbunya itu ya searah dengan kemiringan batangnya ini. Maka sumbu yang lain adalah tegak lurusnya. Dalam hal ini tadi dikatakan yang searah sumbu batang ini dinamakan dengan komponen normal ya. Maka nama gayanya adalah F34 normal, komponen normal. Maka yang ini F34 tangensial. Nah, di titik B ini ada gaya atau kita berikan sumbu. Maka di titik B yang di penghubung 3 juga ada sumbu yang sama persis. Nah, ini maka saya bedakan warnanya saja untuk memudahkan ya, sama persis, kemiringannya sama dan seterusnya ya, mengikuti. Ini seolah kita copy, kita pastekan di sini di titik B yang ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, nih di sini ya. Fokus ke ini. Fokus. Di titik B yang ini ada F34N dan F34T ya. Ini kita copy, kita pastekan di titik B jadi penghubung 3, namun ingat nama gayanya berubah. Karena kita sekarang sedang fokus pada penghubung 3 atau kita sedang memperhatikan penghubung 3.
Nah, maka nama gayanya menjadi ini F43N, yang ini F43T. Ya. Artinya ini gaya komponen gaya F43 yang tangensial, yang ini F43 yang normal. Ya, Anda perhatikan F43T dan F34T itu identik, ya, sama. Ya, pembimbingannya sama. F43N juga dengan F34N juga sama, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada batang 4. Fokus batang 4, yang batang lain dilupakan dulu. Lupakan dulu. Kita fokus ke penghubung 4. Nah, ini penghubung 4-nya. Identifikasi. Nah, gaya P lengkap. Besarnya 60 Newton, arahnya ke atas. Gaya F34T dan F34N. Nah, ini hanya garis kerja. Ada 4 yang tidak diketahui, 4 unknown, ya. 4 unknown, kebanyakan makan sambal jadinya 4 anu, ya. Apa saja itu? Ya, besarnya, arahnya, ya. Yang ini 2, yang di sini 2, ada 4. Ya. Lalu apalagi gaya F14 di titik 4 ini, jangan lupa di sini juga ada gaya, ya. Ada gaya F14. Artinya apa ini? Gaya akibat penghubung 1 pada penghubung terhadap penghubung 4. Penghubung 1 masih ingat penghubung 1 tidak lain adalah bisa berupa rangka ataupun dudukan, ya. Itu penghubung. Nah, ada F14. Nah, jadi berapa kalau dihitung totalnya, ada berapa? Ada 1, ya. Ada berapa gaya? Ada tahu berapa anon? Ada 1, di sini ada 2, di sini ada 2, ya. Ya. Di sini ada, maaf, di sini ada 2 anon, di sini ada 2 anon, yang di sini ada 3. Apa ya 3? Besarnya F14, ya, arahnya kemana, ya, itu garis kerjanya kemana, nah, itu ada 3 di sini, yang di sini ada 4, berarti ada 7 anon. Sementara kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Oke, ya. Saya ngopi dulu ya. Haus? Oke, ngopi dulu, Pai. Monggo-monggo kalau mau ngopi. Kita lanjutkan lagi ya. Tetap semangat ya. Rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, nah ini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa eliminasi. Eliminasi itu artinya apa sih? Hilangkan, reduksi, kurangkan. Ya, kita bisa eliminasi gaya F34N dan F14. Berarti nanti hilang F34N dan F14. Dengan cara apa? Dengan cara kita ambil momennya di titik O4. Ingat kemarin ya sebelumnya, tujuan dari mengambil momen itu salah satunya adalah mengurangi jumlah anon. Mengurangi jumlah anon, jumlah anu. Nah, kalau yang nggak tahu itu berkurang kan pikiran kita itu tambah plong gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan dengan persamaan keseimbangan yang ada, ya. Kalau sudah banyak yang dihilangkan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Dengan mengambil momen di titik O4, maka momen akibat F34N dan F14 akan menjadi 0. Mengapa? Ingat, mengapa momen itu sama dengan 0? Kalau gayanya ada, berarti L-nya yang sama dengan 0 atau lengannya yang sama dengan 0. Lengan sama dengan 0 itu artinya apa? Gayanya yang melalui titik tinjauan. Gayanya itu, garis kerjanya nanti melalui titik tinjauan. Berarti apa kalau dari persoalan itu? Tidak lain adalah F34N dan F14 ini menjadi 0 momennya. Oke, paham ya sampai sini?
Nah, kita lihat di sini momen di titik O4 ya. Ini F34N ini kan melalui titik O4, apalagi F14 ini ya. Ini nol momennya. Maka yang tersisa adalah F34T dan P. Ya. Nah, inilah gunanya kalau kita buat gambarnya secara terskala dan benar ya, sehingga kita bisa langsung ukur nanti berapa besar H ya. Ini mohon maaf gambarnya kurang pas, ini harusnya tegak lurus ya. Di sini tegak lurus ya, kemudian di sini juga tegak lurus ya. Ini ada distorsi dikit setelah menjadi PDF ya. Ini tegak lurus ya. Nah, sehingga kalau karena tersisa hanya dua komponen F34T dan P, maka persamaan momennya bisa langsung seperti ini. F34T dikali lengannya berapa? Karena ini tegak lurus, lengannya adalah panjang O4B. Sama dengan ya P dikalikan dengan lengannya berapa? H. Ini lengannya. H. Apa lengannya? H. D. Jangan lebar-lebar, bau. Nah, oke. Ya. Nah, catatan di sini apa catatannya? Jika gambar dibuat terukur dan terskala, maka panjang H ini dapat kita peroleh dengan cara mengukur langsung pada gambar. Kemudian dikalikan dengan skalanya. Jangan lupa skala gambarnya berapa ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. P-nya tahu, H-nya tahu, diukur, U4B-nya tahu, maka nanti F34T-nya akan diperoleh ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Ya kan? Nah, dengan menyelesaikan persamaan momen ini, kita akan mendapatkan besar F34T ya. Nah, momen akibat P ya, ini akibat P ini dalam arah ya, akibat P terhadap titik 4 ini dalam arah searah jarum jam. Maka momen akibat F34T ini harus berlawanan arah, harus melawan. Nah, agar melawan, maka arah F34T-nya itu harus ke bawah seperti ini. Agar arah momennya ini berlawanan. Ya, berlawan arah jarum jam. Nah, ini. Jadi besarnya dari persamaan ini, besar F34T ini, arahnya dari gambar ini. Didapat ternyata counter clockwise. Melawan arah jarum jam. Lanjut ya. Oke, lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah kita ke penghubung 3. Nah, sudah kita dapatkan besar dan arah F34T tadi ya dari slide sebelumnya. Sudah kita dapatkan besaran arahnya, maka besar F43T adalah sama dengan F34T ya. Apa yang sama? Besarnya. Kalau ini 10 ya F43T-nya juga 10. Lalu apa? Arahnya yang berlawanan. Arah F43T ini berlawanan dengan F34T. Oke? Arah F43T berlawanan dengan F34T. Atau secara matematis seperti ini. Nah, ini secara matematis ya. Besarnya sama, tanda minus menunjukkan arahnya berlawanan. Oke. Lanjut. Tarik sis. Semongko. Oke, nah ini. Nah, tadi kan arah F34T-nya ke bawah seperti ini ya. Nah, maka F43 arahnya ke atas sana. Ya. Oke. Nah, sekarang di penghubung 3 kita lihat di penghubung 3 ya. Di penghubung 3. Nih, penghubung 3. Kita lihat penghubung 3 di situ. Nih. Ada gaya cacing di sini nanti apa namanya? Ada gaya S, ada gaya F43T sudah tahu besarnya dan arahnya ke sana. Ada F43N, taunya adalah garis kerjanya seperti ini ya. Oke. Identifikasi. Nah,
Pada batang 3 ada 4 gaya tak sejajar. Berarti 4 BGT-SDK. Masih ingat enggak 4 BGT-SDK itu seperti apa penyelesaiannya? Masih ingat dong, ya kan? 4 BGT-SDK. Cirinya apa? F F43T dan S diketahui lengkap. Nah, 2 gaya harus diketahui lengkap. Lalu F43N hanya garis kerjanya. F23 berupa cacing ya, F23 berupa cacing. Dengan mencari resultan antara F43T dan S ya akan menghasilkan gaya tunggal R1 ya. Jadi di sini menghasilkan gaya tunggal R1 ditambah ini F43N ditambah F23 cacing, maka sekarang menjadi 3 BGT SDK. Lebih mudah lagi, 3 BGT SDK. Masih ingat enggak cara penyelesaiannya? Masih kan? Iya, orang mudah kok. Nah, silakan dilanjutkan. Teorinya sudah diberikan sebelumnya, hasilnya infokan via WA. Udah habis loh di sini ya. Masih terakhir nih, selesai ya. Oke, terima kasih ya. Ini ya. Silakan Anda lanjutkan, Anda buat grafisnya, Anda buat dengan coret-coret di kertas ya. Anda buat dengan tadi apa kuncinya? Benar, rapi, presisi, dan cepat. Coba Anda hitung. Anda mengerjakan itu waktunya berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Ya, kalau butuh waktunya 1 semester ya positif kan. Nanti bareng adik-adiknya. Kalau bisa jangan lama-lama, 15 menit. Ya, 10 menit selesai. Oke, ya. Silahkan. Anda sudah dapat teorinya, Anda lakukan cara-caranya seperti ini dan nanti hasilnya diinfokan via WA boleh, via email boleh, via kartu pos juga boleh ya. Oke, ada rekan-rekan mahasiswa, semoga penjelasan ini menambah pemahaman buat Anda dan enjoy kuliah di teknik ya. Dan ini pertemuan ke-7 berarti minggu depan udah pertemuan ke-8. Apa pertemuan ke-8? Kita akan adakan UTS, ujian tengah semester. Oke ya, semangat ya. Oke, saya tunggu hasil kerja rekan-rekan mahasiswa semua ya. Diskusikan dulu dengan teman ya, hasilnya berapa diskusikan baru sampaikan ke saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga ini menjadi tambahan wawasan buat Anda dan saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Salam semangat ya, tetap semangat. Stay healthy, stay safety. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.